Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, jadi cerita ini dari sudut pandang Reno, di mana Reno ini di tahun 2019 menikahi seorang wanita bernama Mila. Reno menikahi Mila, dan Mila ini memiliki indera keenam, di mana dia itu bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata gitu. Kayak orang-orang kayak kita ini nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk itu. Dan menurut orang-orang sekitar, kemungkinan itu turun-temurun dari buyut-buyutnya si Mila. Setelah menikah, si Reno ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama Mila. Dia jadi sebelumnya Reno ini bekerja di vendor bengkel. Dia bilang mutusin untuk yaudah aku resign dari sini untuk ke Jakarta. Asal mereka itu dari Jawa Timur ya. Mereka berangkat dari Jawa Timur itu kira-kira jam 3 sore. Di saat si Reno ini udah duduk di tempat duduk sesuai tiketnya, dia ngelihat ke arah luar, ada orang pakai jubah hitam ngeliatin dia kayak yang wah, apaan tuh. Dia ngerasa kalau itu bukan manusia gitu, dia yakin banget itu nggak manusia. Dan dalam hatinya Reno, apa ini pertanda buruk ya? Enggak, yaudah akhirnya mereka jalan nih. Dan setelah itu kira-kira jam 4 pagi mereka sampai di Jakarta. Setelah sampai, akhirnya Reno memesan mobil online. Setelah dipesan, mobilnya datang dan dijemputlah mereka. Di situ Reno ngelihat kalau si sopirnya tuh kayak, kan ada tuh kaca tengahnya tuh, ngeliat-liat kayak ngeliat lagi. Terus tiba-tiba si bapaknya bilang ini, dari Jawa ya mas? gitu. Tapi nanyanya tuh nggak ramah. Terus karena si Reno posisinya masih kecapean gitu loh di jalan, dia kayak udah deh aku nggak mau ngobrol gitu, yang dia lesu aja di belakang. Terus si bapak ini malah ngebuat mobilnya itu kayak digas, direm, digas, diger gitu loh, kayak yang bikin orang mual. Terus si Reno yang ngerasa aduh udah mual banget. Iya pak, kata dia gitu kan. Itu bapaknya yang bener-bener yang gak ramah banget gitu loh. Mereka baru nyampe terus ketemu mobil online yang gak ramah kayak gitu, dimana dia tuh ngeliatnya tuh kayak yang melotot gitu. Terus posisinya Reno itu ngeliat maps ke arah tujuan mereka, dan di maps itu dia ngeliat kayak yang lah kok ini nggak sesuai ya jalannya gitu. Terus Reno bilang gini, pak ini kok nggak sesuai ya jalannya. Dan si bapak itu langsung kayak dengan nada tinggi dia ngomong gini, iya ini saya lagi nyari jalan tikus, udah kamu diem aja. Sampai akhirnya udah beberapa menit mapsnya itu udah mulai sesuai, udah mulai searah dengan tujuan mereka. Dan sampailah mereka di depan kontrakan yang bernama kontrakan Mawar. Itu si Reno mau ngasih uangnya ke bapak sopir itu. Terus si bapaknya tuh langsung sana keluar gitu loh, yang terus. Dan posisinya si Reno baru sadar kalau muka bapaknya itu kayak penyok gitu, terus di lehernya itu lebam, tangannya ini semua itu melepuh gitu, kayak ibarat kata ada manusia kayak gitu tuh, bentukannya udah kayak manusia, tapi dia yang kayak dia lari gitu loh sama istrinya. Soalnya Mila juga ngelihat, mereka sama-sama kaget. Jadi di Jakarta itu mereka udah punya kontrakan yang dipesan oleh Rama, di mana Rama itu temennya Reno. Siapa itu dia telepon Rama. Rama udah ditelepon berkali-kali nggak ngangkat. Dia manggil juga Rama, tapi nggak yang kencang-kencang banget, soalnya posisinya itu kan udah jam 4 pagi. Dia juga ngelirik ke kiri kanan kayak mana tahu ada deh orang gitu. Ya setidaknya biar kita nggak di luar banget kayak telantar banget. Tapi udah beberapa menit ditelepon nggak bisa, orang juga nggak ada yang kelihatan. Udah deh, di situ Reno ngelihat salah satu pos satpam. Dia bilang udah kita ke situ. Dan di pos satpam itu kayak pas dideketin kayak yang ya ampun, ini nggak layak banget yang jadi namanya pos satpam. Udah tempatnya itu gelap, banyak sarang laba-laba, terus ada beberapa juga sarang kelelawar. Tapi ya gimana, mereka itu posisinya udah jauh banget, kayak yang capek banget, nggak tahu lagi mau kemana. Udah mereka selonjorin itu kakinya. Terus Mila bilang gini, mas aku takut, karena memang pos rondanya itu bener-bener yang kayak serem gitu loh. Terus kata
si Reno untuk menenangkan istrinya, dia bilang gini, udah nggak usah takut, udah kamu istirahat aja. Dia mencoba menenangkan, dan setelah itu akhirnya mereka udah coba rebahan, udah tiduran sebentar, tiba-tiba si Milanya ngejerit. Dia bilang, mas kayaknya ada yang kayak menjalar gitu di kakinya. Reno langsung ngeliat, dia nyenter, dan bener aja di situ ada kelabang. Langsung diusir sama si Reno, dan dia ngeliat ke atas atapnya pos ronda itu. Di situ udah banyak banget kelabang, bener-bener yang banyak, dan kayak mau turun semua. Mereka langsung lari gitu loh, kayak ih geli banget, bukan geli juga, iya jijik, ngeri, kelabang banyak gitu loh. Terus akhirnya udah deh kita tidur di sini. Mereka tidur di pagar, jadi ini pagar, terus mereka kayak yang rebahan gitu saking capeknya. Dan besok paginya si Rama bilang gini, kalian ngapain di sini? Kayak yang si Reno yang bangun langsung bilangin, anjing lu, gua udah dari kemarin ngubungin gak bisa-bisa gitu. Ramanya ini juga kayak yang ngantuk-ngantuk gitu. Ya maaf kata dia. Terus siapa itu, ya udah deh, langsung ditunjukin lah sama si Rama kontrakan mereka. Ditunjukin, ini kontrakan kalian ya, kata si Rama. Jadi kontrakannya itu ada 10. Jadi 8 kontrakan di atas dan 2 kontrakan itu agak turun ke bawah, itu kontrakannya si Reno, dan di depannya ternyata gudang. Katanya Rama, ini kontrakan kalian, ini kuncinya ya. Udah mereka juga butuh istirahat cepet-cepet, udah mereka beberes sedikit gitulah. Terus katanya Reno, ya udah Mil, sana kamu mandi dulu biar istirahat. Setelah Mila masuk kamar mandi, dan di situ Reno kayak mau pasang lampu, tiba-tiba Mila teriak lagi. Dia langsung kaget ke kamar mandi, kenapa? Ternyata Mila digigit sama kelabang. Di situ kayak yang di hari pertama nih, belum istirahat udah digigit kelabang. Semalam digangguin kelabang. Terus si Mila bilang gini, mas aku juga tadi nyium aroma anyir dan ngerasa kayak ada yang merhatiin, apa ini pertanda buruk ya? Reno nenangin, oh mungkin itu dari perkebunan warga. Jadi kayak di belakang kontrakan mereka itu kayak ada kebun-kebun kecil gitu, jadi kayak mungkin itu dari kebun warga kali. Udah nggak usah khawatir, kata Reno nenangin Mila. Padahal di situ dia juga udah kayak, aduh ini pertanda apa sih gitu. Di hari pertama Reno kerja bareng Rama, mereka naik motor bareng. Sebenarnya jarak antara kantor dan rumah itu nggak jauh, tapi karena memang ya Jakarta terkenal dengan kemacetan, ya lumayan menyita waktu. Terus udah di hari pertama itu Reno lembur, dia kan kayak yang aduh istri aku lagi apain ya, kasihan juga. Dia ngechat, gimana kamu di kontrakan? Milanya ngebales nih, iya nggak apa-apa, aman kok, tenang aja. Dia kayak oke deh, istri aku aman-aman aja. Jadi di hari pertama Reno ini lembur, jam 12 malam baru dia pulang. Tapi sebelum dia pulang dia ngechat lagi, kamu gimana di rumah? Mila nggak bales-bales, tapi dia positive thinking aja kan, kayak oh ini kan udah jam 12, mungkin Mila udah tidur. Nah nyampe kontrakan dia ngetok, tapi dia ngetok pelan-pelan, Mila gitu. Terus dibuka lah sama Mila pintunya. Pas Mila buka pintu, dia kayak yang, kamu siapa gitu, kayak yang, Reno juga kaget, kenapa tiba-tiba si Mila lupa sama suaminya gitu kan. Aku Reno, suami kamu, kata Ren. Mas, terus yang di dalam siapa? Jadi kata Mila, sebelum Reno datang udah ada Reno lain datang, dan sekarang ada di kamar mandi. Terus Reno yang kayak kaget, ada orang. Udah langsung pergi ke kamar mandi, dan di situ nggak ada orang, kosong. Padahal Mila bener-bener tahu Reno tadi udah pulang, Reno tadi itu lagi kamar mandi sekarang. Terus dengar hal itu kayak Reno, wah ya ampun kasihan banget istri aku. Dia nenangin. Besok harinya, besok paginya Reno bilang gini, kamu hati-hati ya di rumah gitu. Terus Mila bilang gini, iya, udah berangkat kerja.
Di hari kedua ini alhamdulillahnya Reno enggak lembur. Dia bisa pulang kira-kira jam 5 lewat gitu. Jam 5 sore dia pulang. Di situ Mila juga senang, akhirnya malam-malam ada yang nemenin gitu, kayak suaminya di rumah. Malam-malam tiba-tiba Reno itu kebangun. Kenapa? Karena dia ngedengar ada suara kayak orang, bukan ngetuk sih, lebih ke ngejeduk-jedukin sesuatu ke jendela. Tapi dia ngerasa kayak apaan sih itu gitu. Udah, dia keluar dari kamarnya, dan saat dia keluar tiba-tiba, ya Allah ini benar-benar kayak film banget, mati lampu. Udah mati lampu, dia ngambil senter yang kebetulannya ada di sekitar situ. Di situ dia nggak dengar lagi suara jedak-jedukan itu. Bukan jedak-jeduk sih, jeduk-jeduk gitu. Terus ya itu dia nyenter, dan dari jendela itu dia ngelihat, kan di depannya itu rumah kosong ya. Dari jendela itu Reno ngelihat ada perempuan, dan posisinya perempuan itu lagi ngeliatin Reno juga. Matanya merah, dia senyum, dan di lehernya itu kayak ada tali gitu. Dia jadi kayak ngegantung. Oh my god, it's so kayak dia pakai kebaya nih. Dia ngegantung, matanya merah sambil ngeliatin Reno. Jadi dari tadi tuh jeduk-jedukan yang Reno dengar itu dari kepala hantu itu gitu, kayak yang tak tak sambil ngegantung gitu loh. Terus kayak Reno terpaku, dan tiba-tiba aja, "Mas," kata Mila. Oh, dia teriak, "Hah, kamu udah apa?" Kata Mila. "Hah, nggak ada. Ini aku mau ngebenerin lampu, kayaknya saklar kita turun," kata Reno. Ya udah, akhirnya dia ngebenerin, karena yang mati lampu itu cuma kontrakan mereka. Kontrakan yang lain itu nggak ada yang mati lampu. Dinyalain sama Reno. Terus akhirnya mereka masuk, dan Reno ceritain apa yang baru aja dia lihat. Maksud Reno ceritain itu biar Milanya ntar hati-hati kalau kenapa-napa, kan dia bakal sering kerja di luar dan bakal sering di rumah itu kan Mila. Jadi Mila cerita, tadi pagi pas dia beli sayur, ada ibu-ibu yang satu kontrakan juga sama dia ngomong kayak gini, "Mbak, hati-hati ya di situ. Soalnya saya juga sering dengar suara-suara. Tahu nggak sih Mbak, kalau rumah Mbak itu udah lama banget tahu kosong. Baru ini aja tuh ditempatin. Mbak pokoknya hati-hati loh," kata si ibu. Mila yang kayak kaget, kontrakan ini udah lama dikosongin. Jadi kayak yang kontrakan tempat dia tinggal sekarang itu ternyata gudang juga selama ini, dan baru aja mereka udah beberapa tahun itu kosong, baru mereka lah manusia yang pertama nempatin kontrakan itu. Dari cerita Mila tadi, besok paginya Reno pergi ke tempat ibu pemilik kontrakan. Dia bilang gini, "Ibu, kenapa ngasih kontrakan yang udah lama kosong? Kenapa saya nggak dikasih tahu sebelumnya gitu?" Terus si ibu kontrakan ini ngomong, jadi ini dia kerjasama sama Rama, dimana Rama bakal ngejualin, kayak bakal ngasih tahu orang-orang kontrakan itu, kontrakan yang sekarang itu, dan dia akan dapat bayaran. Padahal sebelumnya Rama bilang ke Reno kalau, "Ya elah, udah sih, lagian di sini udah nggak ada yang kosong. Selaginya ada yang kosong juga mahal. Udah syukur dapat itu, murah loh," kata Rama. Ternyata dia kayak yang dia ngomong kayak gitu bukan karena nggak ada yang kosong, tapi biar dia dapat komisi juga loh. Udah ngebuat orang masuk ke kontrakan itu. Terus Reno ngerasa kayak, aduh Rama ini parah banget. Memang sebelumnya si Rama ini terkenal kayak nggak banyak temennya gitu, kayak orang-orang pada mikir dia ini munafik, dan bener aja si Reno ngerasa dijebak sama si Rama. Besoknya Reno sama Mila balik lagi ke Jawa Timur. Udah mereka ninggalin kontrakan itu, dia juga langsung resign di tempat kerjanya yang di Jakarta. Dan sesampainya mereka di stasiun Jawa Timur, tiba-tiba Reno ngeliat lagi orang yang pakai jubah yang sama, senyum kayak nyambut mereka. Mila yang ngeliat itu juga kayak, "Ayo mas, cepet-cepet." Ya udah, akhirnya tamat. Ini cerita yang kayak mereka baru pindah, udah dapat kontrakan yang ngezong banget. Dari hari pertama aja kayak yang
Sampai sekarang Reno itu nggak yakin supir mereka itu sebenarnya apa sih gitu. Dan ternyata pos ronda tempat mereka hari pertama itu buat kayak selonjoran gitu rebahan, pas Reno ngeliat nggak ada yang namanya pos ronda. Jadi dia juga nggak tahu kemarin dia itu sama Mila tidur di mana, rebahan di mana, kayak yang apa itu cuma ilusi, tapi beneran gitu loh, kayak yang nggak mungkin ilusi, ini mereka ngerasain berdua. Oke, thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.